Pengacara Dr. Tifa mengajukan upaya hukum pra-peradilan terkait penangkapan kliennya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Mereka mengajukan petitum permohonan pra-peradilan meminta agar Dr. Tifa dibebaskan. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana nih, Mas? Akhirnya ditahan nih, Mas? Guys, baru-baru ini Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers terkait penangkapan dua aktivis, ini Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Dalam berkasnya, di sini Polda Metro Jaya mengangkat bicara terkait kabar yang menyeret nama Roy Suryo dan juga Tifa dalam dugaan penanganan kasus hukum. Dalam pernyataannya, pihak kepolisian menyebut bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk proses hukum lebih lanjut. Jadi kemarin terjadi penangkapan walaupun terjadi pro kontra. Ini kata Polda Metro Jaya, hal ini sudah memungkinkan penindakan prosedur yang berlaku. Isu ini dilakukan menjadi sorotan publik dan memicu berbagai reaksi memang. Mengingat nama-nama tersebut juga dikenal di ruang publik. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal mendengarkan langsung saja terkait pro kontra penangkapan Roy Suryo dan juga Tifa yang memang menggemparkan jagat Indonesia. Nah, biar nggak salah kaprah informasinya, mending kita dengar saja langsung penyampaian dari Polda Metro Jaya. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana nih, Mas? Akhirnya ditahan nih, Mas? Bang Roy! Bang Roy! Bang! Gini, Bang. Pengacara Dr. Tifa mengajukan upaya hukum pra-peradilan terkait penangkapan kliennya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Mereka mengajukan petitum permohonan pra-peradilan meminta agar Dr. Tifa dibebaskan. Kabar itu disampaikan oleh kuasa hukum Dr. Tifa, Ramdan Syah, pada Minggu 21 Juni dilansir dari Tribunnews. Ramdan Syah mengatakan pihaknya menolak penetapan tersangka terhadap Dr. Tifa terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Menurut Ramdan Syah, penetapan tersangka terhadap kliennya melanggar prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana. Ia juga menilai adanya oversize pasal terkait penetapan status tersangka terhadap Dr. Tifa. Ramdan Syah menyebut alat bukti yang ada lebih berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik. Namun dalam penetapan Dr. Tifa sebagai tersangka, pihak kepolisian disebut juga menyasar Undang-Undang ITE. Ramdan Syah juga menyoroti proses penangkapan Dr. Tifa yang menurutnya ada kekuatan yang berlebihan. Sebab selama ini kliennya sudah memenuhi prosedur wajib lapor dan menunjukkan etika baik sehingga pihak Dr. Tifa mengklaim bahwa penangkapan itu tidak sah. Di sisi lain, pihak kepolisian menegaskan bahwa penangkapan Dr. Tifa dan Roy Suryo merupakan kelanjutan dari proses penyidikan. Kedua tersangka itu ditangkap karena berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imaduddin mengatakan penangkapan itu merupakan bagian dari proses pelimpahan tersangka dan barang bukti dari polisi ke Kejaksaan Tinggi. Baik itu ahli independen
maupun ahli yang diajukan atau dimohonkan oleh para tersangka. Di antaranya ahli yang sudah kami lakukan pemeriksaan adalah ahli keterbukaan informasi publik, ahli peraturan dan perundang-undangan, ahli ekonomi, dengan hak dan kewajiban baik itu korban maupun tersangka. Kemudian kami juga sudah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti digital yang kami peroleh selama proses penyidikan. Adapun pengujian terhadap dokumen maupun barang bukti digital, diantaranya pengujian terhadap kertas, pengujian terhadap tinta, pengujian terhadap tanda tangan, pengujian emboss, pengujian watermark, pengujian font. Ini dilakukan dengan beberapa pembanding yang diterbitkan oleh fakultas di waktu yang sama, fakultas yang sama, dan tahun yang sama. Juga kami melakukan pengujian terhadap barang bukti digital. Seluruh petugas uji dan alat uji yang digunakan di dalam proses pengujian tersebut telah tersertifikasi dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi dan lembaga kalibrasi baik nasional maupun internasional. Rekan-rekan sekalian, bahwa pada hari ini kami dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu saudara RS dan saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, guna memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar, maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka. Kemudian juga penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan kepada para tersangka, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga tersangka patut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik juga akan melakukan konfirmasi atas seluruh barang bukti yang akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Konfirmasi dilakukan kepada para tersangka. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh barang bukti adalah sebagaimana yang ditemukan di dalam proses penyidikan. Kami pastikan bahwa penyidik akan menjamin hak dan kewajiban tersangka terlindungi sebagaimana undang-undang yang berlaku. Seluruh rangkaian penyidikan dan pemeriksaan, baik jasmani maupun rohani, sebagaimana proses pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, penyidik selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta standar operasional prosedur dalam proses penyidikan. Guna menjamin keberimbangan dan kontrol terhadap proses penyidikan yang berlangsung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan ruang pengujian melalui mekanisme
pra peradilan. Maka kepada pihak tersangka, keluarga maupun kuasa hukum tersangka dapat menggunakan mekanisme kontrol dan uji yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Ya, Bapak. Ya, Pak. Izin. Ayo, Pak. Mas Roy, yang diperiksa apa aja Mas Roy? Allahu Akbar. Pemeriksaannya apa aja Mas Roy? Mas Roy sehat, Mas Roy. Mas Roy prediksi pelatihnya. Mas Roy. Dokter, gimana hasil pemeriksaannya Dokter Tifa? Sehat, merasa sehat? Apanya terkait dengan kasusnya Jokowi? Permisi. Oh, Pak Bicin bisa. Merasa sehat Dokter? Ayo. Dokter Tifa, boleh. Ayo. Enggak terus. Gimana kondisinya Dokter Tifa? Ayo. Dokter Tifa sehat, Dokter Tifa. Hasil pemeriksaannya bagaimana dokter? Oke, hati-hati. Hati-hati. Dokter. Ulang tahunnya Jokowi, Dokter Tifa. Dokter Tifa. Iya. Siap. Iya. Dokter Tifa sehat, Dokter Tifa. Mas Roy, yang mana merah Mas Roy? Mas Roy, hasil pemeriksaannya bagaimana Mas Roy? Oke, makasih Mas Roy. Udah, sama. Udah. Awas, kaca pecah. Awas. Terima kasih. Tunggu. Ini badan apa nih? Hah? Paling kedengeran mulutnya. Bang, awas bang. Palanya pak. Pendapatnya pala bapak ini. Iya. Ya guys, sudah kita dengarkan penjelasan lengkapnya dari Polda Metro Jaya terkait penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Ini jadi sudah jelas ya menjawab terkait pro kontra publik ya. Ini Polda sudah menyatakan berkasnya lengkap dan layak dilakukan penangkapan. Jadi ya biarkan saja hukum di Indonesia berjalan, nanti ya masuk ke persidangan, dan kalau misalnya memang bersalah di persidangan ya hukum hakim yang akan menentukan, dan kalaupun misalnya tidak bersalah ya juga akan dibebaskan. Jadi ya kita bakal lihat saja nanti episode selanjutnya. Ya terkait hal ini gimana menurut kalian, punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.